Selamat berjumpa kembali saudara-saudari yang dikasihi mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya akan berdoa sebelum saya juga boleh melanjutkan dari bagian akhir 1 Petrus pasal yang pertama. Bapa di surga, kembali hamba mengucap syukur untuk hari ini, hari yang Tuhan berikan kepada hamba dan kami anak-anak-Mu. Ajar kami mengucap syukur, ajar kami juga boleh menggunakan hari-hari pemberian Tuhan dengan bijaksana. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, agar kami hidup juga di dalam kerja dan kuasa daripada Roh Kudus-Mu. Ampuni dosa-dosa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur dan memohon berkat-Mu. Amin. Saudara, saya akan melanjutkan dari 1 Petrus pasal yang pertama mulai dengan ayat yang ke-22. Ayat 22 berbunyi demikian. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Saudaraku, hasil dari ketaatan saya dan ketaatan saudara untuk mau dipilih, dikuduskan oleh Roh, taat kepada Yesus Kristus, dan menerima percikan darah Kristus yang menyucikan hidup saya dan hidup saudara. Di situ sebenarnya kita kembali mengalami kasih Allah yang luar biasa. Di dalam Yesus Kristus itu Allah telah menyatakan kasih-Nya kepada saya, kepada saudara, kepada dunia, meskipun saat ini masih banyak orang yang masih belum mau percaya. Dan bagi saya dan saudara yang sudah mau percaya dan menerima Yesus, taat kepada Yesus, kita diberikan perintah, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Karena saya dan saudara ada saat ini karena kasih Allah semata. Dan jikalau saya dan saudara ada saat ini karena kasih Allah semata, oleh karena itu kita juga diperintahkan untuk saling mengasihi seperti kasih yang sudah kita terima dari Allah di dalam Yesus Kristus. Kasih yang tidak mencari pamrih, kasih yang tidak mengharapkan timbal balik. Kasih yang hanya mau memberi dengan tulus. Itu tidak mudah bagi banyak orang Kristen. Karena natur kita yang lama yang masih terus-menerus disempurnakan di dalam pekerjaan Roh Kudus, terkadang masih ada aja di dalam kita mengasihi, kita masih mengharapkan sesuatu yang balik, saudara. Tetapi kembali, ketika saya dan saudara diajar, diperintahkan untuk mengasihi satu dengan yang lain, dengan sungguh-sungguh, dengan tulus ikhlas, tanpa pamrih, tanpa mengharapkan sesuatu yang balik, dengan segenap hati, disitulah sebetulnya nanti kekristenan itu mempunyai ciri yang sangat kuat. Mempunyai ciri yang sangat kuat, yaitu kasih Allah. Meskipun sampai saat ini perselisihan, pertikaian, iri hati, benci, bahkan ingin saling memanas-manasi itu masih ada di dalam kehidupan orang Kristen. Dan biarlah kembali, kalau saudara mendengar dan masih berada di dalam situasi ini, biarkan Roh Kudus juga boleh mengingatkan kita, menyadarkan saudara, dan buang itu jauh-jauh, saudara. Karena salah satu ciri utama di dalam kekristenan adalah kasih Allah yang dipraktekkan oleh anak-anak Tuhan yang sudah taat kepada Yesus Kristus. Dan berikutnya di ayat 23 berbunyi demikian, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Saya dan saudara orang Kristen yang lain juga telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal.
Seseorang yang dilahirkan 2 kali hanya akan mati 1 kali. Tetapi kalau di dalam hidupnya ada orang yang hanya dilahirkan 1 kali akan mati 2 kali, saudara. Ya, artinya seperti saya dan saudara telah mengalami kelahiran kembali, yang mana dikatakan di ayat 23, karena kamu telah dilahirkan kembali di dalam roh, ketika saya dan saudara percaya dan taat kepada Yesus Kristus, maka saya dan saudara hanya akan mati 1 kali. Ya, ketika tubuh ini mati menjadi debu, saya dan saudara sebenarnya di dalam jiwa ini tidak akan mati lagi. Kita akan bersama-sama dengan Yesus di mana Yesus berada. Tetapi bagi mereka yang hanya dilahirkan 1 kali akan mati 2 kali. Akan mati 2 kali. Tubuh mereka mati menjadi debu, dan mereka akan menunggu di hari untuk mereka diadili dan dihukum, dan dibuang ke dalam lautan api. Dan di kitab Wahyu dikatakan, di dalam lautan api itu manusia mati kedua kali untuk selama-lamanya. Pernahkah saudara membaca kitab Wahyu? Ada sebagian orang Kristen yang dilarang membaca kitab Wahyu, saudara. Ada sebagian orang Kristen yang takut membaca kitab Wahyu. Kalau saudara belum membaca, paling tidak bacalah ya. Tengoklah mulai dengan pasal 19 sampai dengan 22. Kitab Wahyu berisi peristiwa demi peristiwa yang akan terjadi, ya. Peristiwa demi peristiwa yang akan terjadi. Kalau saudara interpretasikan hanya dengan simbol demi simbol, saudara amat sangat susah untuk dimengerti. Tetapi kalau saudara terima sebagai suatu peristiwa yang benar-benar akan terjadi, akan lebih mudah untuk saudara pahami. Ya. Sehingga kalau saudara belum pernah, setidak-tidaknya tengoklah dari kitab Wahyu pasal yang ke-19 sampai 22. Bacalah, cobalah mengerti apa yang akan terjadi di situ. Akhir daripada kesudahan dari zaman ini. Saudara, di situ kembali dikatakan, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan kekal. Ayat 24, sebab semua yang hidup adalah seperti rumput. Segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, ya. Semua manusia yang hidup itu kalau kita perhatikan sebetulnya sangat pendek sekali jangkanya, ya. Bisa 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun itu sudah hebat sekali. Tetapi kalau dibandingkan dengan kekekalan yang tiada batasnya, itu bagaikan rumput yang kita bisa lihat, kita bisa nikmati kehidupannya. Pendek, ya. Bahkan dikatakan, dan segala kemuliaan seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Sangat pendek sekali, saudara. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Setiap manusia sudah diberikan kesempatan oleh Allah untuk mau dipilih, untuk mau dikuduskan, untuk taat kepada Yesus Kristus, dan dibasuh dosanya melalui percikan darah Yesus. Itu akan membawa orang yang mau percaya tersebut, orang yang mau menerima kebenaran Allah tersebut, kepada kehidupan yang kekal. Berita ini adalah berita Injil. Di dalam berita Injil ada kekuatan Allah yang mau menyelamatkan setiap orang yang percaya di dalam Yesus Kristus. Sehingga kembali, firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Firman Tuhan tidak akan berubah. Manusia diibaratkan hidupnya hanyalah sepanjang rumput itu. Dari generasi ke generasi terus berjalan dari awal hingga sampai akhirnya nanti. Tetapi dikatakan firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Generasi demi generasi berubah, saudara. Generasi demi generasi boleh percaya dan tidak percaya kepada kitab suci. Tetapi kitab suci tidak akan pernah berubah. Kitab suci akan dipenuhi
apa yang sudah ditulis di dalamnya, apa yang sudah dinubuatkan di dalamnya. Sudahkah saudara juga boleh percaya kepada firman yang kekal ini? Biarlah saudara temukan kebenaran. Temukan Allah yang sebenarnya telah mengasihi setiap manusia, telah mengasihi saya, Anda, termasuk Anda yang belum percaya, untuk dikuduskan, untuk diselamatkan dari penghakiman dan penghukuman kekal. Puji Tuhan saudara, baca kembali kalau saudara belum pernah membaca kitab Wahyu, paling tidak tengok di bagian akhirnya. Itu berisi tentang klimaks dari akhir zaman. Pasal 19 sampai dengan 22. Tuhan Yesus memberkati. Biarlah saudara juga boleh bertumbuh dan dijadikan berkat untuk kemuliaan Tuhan. Amin.